Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Daud Gunawan dengan NIM 2350191121 dari kelas D. Izin membacakan PowerPoint tentang laporan tugas kimia medisinal dengan judul Kajian Penemuan dan Pengembangan dekongestan alfa agonis dengan target reseptor alfa sebagai dekongestan. Yang pertama ada latar belakang. Kongesti hidung merupakan salah satu keluhan klinis yang paling sering dijumpai pada pasien dengan rinitis alergi, rinitis non-alergi, sinusitis, maupun infeksi saluran pernapasan atas. Secara patofisiologis, kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh penumpukan mukus, melainkan oleh proses inflamasi yang memicu vasodilatasi, peningkatan permeabilitas kapiler, serta edema mukosa hidung, terutama pada konkanal salis. Pembengkakan jaringan tersebut menyebabkan peningkatan resistensi jalan napas dan menurunkan kualitas hidup pasien secara signifikan. Yang selanjutnya ada rasional terapi dekongestan. Mukosa hidung memiliki jaringan vaskular yang sangat padat, khususnya sinusoid. Pena yang berperan sebagai pembuluh kapasitansi. Pada kondisi inflamasi, terjadi peningkatan aliran darah dan gangguan drainase pena yang menyebabkan sinusoid terisi darah secara berlebihan. Sistem saraf simpatis secara fisiologis berfungsi menjaga tonus vaskular mukosa melalui pelepasan norepinefrin. Oleh karena itu, dekongestan dirancang untuk meniru efek sistem simpatik dengan menginduksi vasokonstriksi lokal sehingga pembengkakan mukosa dapat berkurang. Yang selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Kajian ini menelaah perkembangan dekongestan alfa agonis, peran reseptor alfa adrenergik sebagai target terapi kongesti hidung, serta pengaruh modifikasi struktur kimia terhadap efektivitas dan keamanan obat, dengan tujuan mengkaji mekanisme kerja dan hubungan struktur aktivitas dalam meningkatkan selektivitas terapi. Yang selanjutnya ada kongesti hidung dan patofisiologi. Mukosa hidung tersusun dari atas arteri, arteriol, kapiler, dan sinusoid pena yang berfungsi mengatur aliran darah dan kelembaban udara. Pada kondisi inflamasi, mediator seperti histamin dan nitric oxide menyebabkan relaksasi otot polos pembuluh darah sehingga terjadi vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas endotel. Akibatnya, plasma keluar ke ruang interstisial dan menimbulkan edema jaringan yang padat. Kombinasi antara penumpukan darah dan edema inilah yang menjadi penyebab utama obstruksi hidung yang persisten. Yang selanjutnya ada sistem adrenergik dan reseptor target. Sistem adrenergik memainkan peran penting dalam pengaturan tonus vaskular mukosa hidung. Neurotransmitter utama yang terlibat adalah norepinefrin yang bekerja melalui reseptor alfa adrenergik. Reseptor alfa 1 terhubung dengan protein GQ yang mengaktifasi fosfolipase C dan meningkatkan kadar kalsium intraseluler, sehingga memicu kontraksi otot, polos, pembuluh darah. Sementara itu, reseptor alfa 2 terhubung dengan protein GI yang menurunkan kadar CAMP dan menghasilkan vasokonstriksi kuat, terutama pada sinusoid pena hidung, sehingga menjadi target utama dekongestan modern. Yang selanjutnya, mekanisme kerja dekongestan alfa agonis. Dekongestan alfa agonis bekerja dengan berikatan pada reseptor alfa adrenergik di pembuluh darah mukosa hidung. Aktivasi reseptor ini memicu vasokonstriksi lokal yang menyebabkan penurunan aliran darah dan pengosongan sinusoid pena.
Penyusutan mukosa hidung yang endematos akan memperbesar rongga hidung dan menurunkan resistensi aliran udara. Secara klinis, mekanisme ini menghasilkan perbaikan pernapasan dan rasa lega pada pasien dalam waktu relatif singkat. Selanjutnya ada sejarah dan klasifikasi dekongestan. Pengembangan dekongestan berawal dari penggunaan ephedrin, alkaloid alami dari tanaman Ephedra sinica yang bekerja sebagai agonis adrenergik dengan mekanisme campuran. Meskipun efektif, ephedrin memiliki selektivitas rendah dan menimbulkan efek samping yang sistemik. Perkembangan selanjutnya menghasilkan dekongestan sintesis yang diklasifikasikan berdasarkan struktur kimia, yaitu golongan peniletilamin seperti penileprin dan pseudoephedrin, serta golongan imidazolin seperti oksimetazolin dan silometazolin yang memiliki afinitas lebih tinggi terhadap reseptor alpha 2. Yang selanjutnya ada pengembangan kimia medisinal dan SAR. Dalam kimia medisinal, epinefrin dan norepinefrin digunakan sebagai senyawa awal atau bisa disebut dengan lead compound, namun memiliki keterbatasan karena mudah didegradasi oleh enzim MAO dan COMT. Strategi pengembangan dilakukan melalui analisis hubungan struktur aktivitas dengan memodifikasi gugus hidroksil aromatik dan rantai samping amina untuk meningkatkan stabilitas metabolik. Pengembangan struktur cincin imidazolin terbukti meningkatkan afinitas terhadap reseptor alpha 2 serta memperpanjang durasi kerja obat hingga 10 sampai dengan 12 jam dengan paparan sistemik yang lebih rendah. Yang selanjutnya ada keamanan dan kesimpulan. Penggunaan dekongestan alpha agonis dengan menimbulkan efek samping sistemik seperti hipertensi, takikardia, dan stimulasi sistem saraf pusat apabila absorpsi sistemik terjadi. Selain itu, penggunaan dekongestan topikal secara berlebihan dapat menyebabkan rinitis medikamentosa akibat desensitasi dan down regulation reseptor alpha. Secara keseluruhan, dekongestan alpha agonis merupakan terapi yang efektif untuk kongesti hidung, dan pengembangan kimia medisinal berperan penting dalam meningkatkan selektivitas, stabilitas, serta keamanan obat agar manfaat klinis bisa dicapai secara optimal dan bisa digunakan secara dengan aman. Baik, terima kasih. Itu yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak sopan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.